dari kelas E13. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha muda, yaitu yang bernama, siapa namanya Pak? Nama saya Adi Agustianto, umur 25 tahun. Saya sebagai pengusaha di bidang pertanian. Di sini saya akan menanyakan tentang apa motivasi pertama Bapak dalam memulai bisnis. Motivasi khusus apa ya? Saya kayaknya tidak ada motivasi khusus lah untuk bisnis ini, karena saya bisnis ini hanya yang jelas saya tidak ingin terkekang aja bekerja dengan orang lain. Jelas ingin mencari kebebasan dalam bekerja. Yang jelas itu, karena saya pernah mengalami ya di perusahaan itu sekitar 6 bulan. Bekerja di perusahaan itu terlalu banyak terkekang. Jadi saya memutuskan untuk memulai bisnis ini. Ya, walaupun bisnisnya kecil-kecilan ya hasilnya agak lumayan lah kalau dibuat ini gitu. Bagaimana Anda mengatasi bisnis yang Anda kelola? Cara mengatasi bisnis saya, ya cara mengatasi bisnis saya mulai sekarang ini ya, dengan proses yang sangat panjang yang jelas dari proses-prosesnya itu tidak mudah. Jadi memulai bisnis itu harus diawali dengan niat dulu. Kalau tidak ada niat kita berbisnis ya mending tidak usah, karena sepandai-pandainya orang punya uang banyak, kalau memang dia bisa bisnis dikasih uang berapapun dia tidak bakalan bisa, tetap rugi, tetap tidak bisa mengelola lah keuangan itu ya. Cuma untungnya cuma itu lama-lama aku gitu kan caranya seperti itu. Jadi mengatasinya ya karena kita niat gitu ya. Kalau kita niat jangan memulai bisnis. Selanjutnya, apa strategi yang terbaik dalam memulai bisnis Anda? Strategi. Kalau strategi di bidang strategi ada strategi khusus yang jelas untuk mengatasi bisnis ini ya, kembali lagi ke poin 2, niat itu lagi. Kalau kita niat memulai bisnis yaitu bidang pertanian, itu pasti akan baik seperti itu. Baik, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dalam bisnis Anda? Cara kita mengukur keberhasilan kita ya, kalau dalam bidang saya, dalam bidang pertanian itu mengukur keberhasilan yaitu diukur dari seberapa baik dalam masa panennya. Kalau kita sebagai petani, kalau tidak bisa mengukur seberapa besar tingkat keberhasilan panen kita belum berhasil. Tapi kalau kita bisa mengelola, merawat dengan baik tanaman dan mendapatkan hasil yang bagus, nah itu hasilnya seperti itu sih. Dalam bidang saya seperti itu. Nah, saya kan senangnya di pertanian gitu ya. Jadi merawat segala tanaman seperti yang saya tanam sekarang ini, contohnya kangkung, bayam, cabai, pare, itu udah ada yang mengatasi semua. Maksudnya ada pekerja-pekerja saya yang mengatasi semua gitu ya. Jadi saya itu tinggal istilahnya tinggal tahukan saya itu ke pasar, ke tengkulak-tengkulak lainnya, itu bukan saya seperti itu. Wah, dalam strategi keberhasilannya itu kita lihat dari berapa jumlah panenan yang kita hasilkan. Contohnya kalau pare, gabah dalam sebuah ini itu ada ibaratkan cabai itu satu bungkus kan 1000 bibit itu. Nah, 1000 bibit itu kita bisa menghasilkan berapa kuintal cabai dalam
kurun waktu 1 minggu sekalian itu panennya. Kalau capek terus gitulah. Kalau tingkat keberhasilan tertinggi ya kalau jumlah panennya itu bagus ya tetap kita berhasil dalam bertani, berbisnis pertanian itu. Di sini saya akan menanyakan juga bagaimana Anda mengatasi kegagalan dalam bisnis Anda. Untuk mengatasi kegagalan dalam bisnis ya, kalau dibilang untung itu bohong, ya ada orang bisnis itu untung. Yang jelas bisnis itu nggak bakalan untung, pasti ada ruginya. Ya bagaimana kita dalam mengatasi kerugian itulah. Kalau kita ingin untung terus jangan bisnis, kerja ya kantoran, nah untung terus kita nanti bisnis. Yang jelas kalau ingin bisnis harus berani rugi, karena bisnis itu rugi. Resikonya itu kaya kalau kita seperti itu. Untuk mengatasinya, kita bagaimana kita mengelolanya, caranya keuangan, pemasukan. Nah, pemasukan pengeluaran itu harus benar-benar terperinci dengan baik. Seperti itu sih cara mengatasinya. Apa yang menjadi tujuan Anda dalam menjalankan bisnis Anda? Tujuan saya ingin dalam bisnis ya yang jelas yaitu ingin kebebasan, dan ingin ya seperti itulah. Pokoknya saya intinya tidak ingin terlalu dikekang orang. Kalau kerja dalam bidang bisnis contohnya pertanian seperti saya ini kan, kita mau ibaratkan panen seminggu sekali, kita atur bisa. Nanti kita mau kelola caranya, mau kita orang, jadi waktu kita tuh lebih efisien, lebih banyak waktu gitu, daripada kita kerja dengan orang harus ini hari itu. Jadi saya ini orangnya tidak bisa kerja dengan orang, jadi harus benar-benar bisa mengatur sendirilah bisnis itu, tidak harus gimana-gimana. Enjoy bisnis itu enak. Nah, seperti itulah. Apa yang Bapak rasakan saat memulai bisnis? Yang saya rasakan memulai bisnis yang jelas takut gagal, uang saya habis, itu pasti takut. Saya memulai bisnis pasti takut, tapi kembali lagi namanya bisnis pasti ya kalau kalian insya Allah lah ada aja jalan yang istilahnya tuh melantarnya ke situ. Nanti ibaratkan yang bisnis itu berkembang atau tidaknya bukan tergantung usaha kita ya. Pokoknya motivasi saya untuk berbisnis itulah saya ingin terkekang lah pokoknya. Terima kasih kepada Bapak Adi telah menyampaikan motivasi dalam bisnisnya. Selebihnya saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah kesimpulan dari wawancara ini. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli, pukul 3 sore, saya mewawancarain Bapak Adi, salah satu pengusaha dalam bidang pertanian di daerah Simpang Burung. Dari wawancara tersebut, saya mendapatkan informasi bahwa selama memulai bisnis sudah menerapkan dan memahami strategi dalam bisnis yang benar, sehingga dapat mencapai tujuan yang memuaskan. Yang pertama,
kesatuan bisnis yang dilakukan tidak semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridho dari Allah dengan tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang sebenarnya bisa saja untuk dilakukan. Tidak hanya mementingkan urusan duniawi saja, tetapi para pembisnis juga menerapkan sifat kemanusiaan bahwa setiap manusia sudah berhakikatnya untuk saling menghormati. Sekian wawancara dari saya. Sekian dan terima kasih.